Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsih Samarinda. Kali ini saya ingin berbagi resep telur dadar Padang, lengkap dengan tips dan trik cara menggorengnya agar tidak gagal. Seperti yang kita tahu, ada banyak versi dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat telur dadar Padang ini. Ada yang memakai tambahan tepung, kelapa sangrai, atau bahkan sayuran. Kali ini kita akan membuatnya dengan tambahan bahan yang sedikit berbeda. Juga cara menggoreng yang dijamin anti gagal. Saya akan memasak porsi banyak karena kebetulan ada acara. Cukupnya telur, ini punya saya 26 biji ya. 4 buah tahu, 200 gram wortel yang diparut dengan parutan keju, 200 bawang pre cincang halus, 50 gram cabai keriting yang sudah dihaluskan, 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah, 1 buah bawang pre, garam secukupnya, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 bungkus kaldu ayam. Dan jangan lupa kita siapkan juga daun jeruk purut yang masih muda. Jangan pakai yang tua ya. Oke, semua bahan sudah siap. Cabai keritingnya sudah saya haluskan. Bawang merah dan bawang putih juga sudah dihaluskan. Bawang bombay dan daun jeruk juga sudah dipotong-potong. Dan tahunya juga sudah dihaluskan. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga harum. Setelah bumbu harum dan matang, masukkan juga cabai gilingnya. Ini kelihatan minyaknya kurang ya. Jadi kita akan tambahkan sedikit minyak gorengnya. Kita tumis hingga bumbu matang. Setelah cabainya layu, sekarang tambahkan bawang bombay dan daun jeruk. Aduk-aduk kembali dan biarkan bawang bombaynya menjadi matang. Kita tunggu hingga bumbunya matang. Lalu tambahkan garam. Aduk-aduk kembali. Masukkan wortel. Lalu aduk-aduk sebentar hingga wortelnya setengah matang. Setelah itu tambahkan daun bawang pre hingga tercampur rata. Setelah rata, selanjutnya masukkan tahu yang tadi sudah dihancurkan hingga halus. Lalu aduk-aduk kembali. Jangan lupa tambahkan juga kaldu bubuknya. Jika sudah, angkat dan sisihkan. Pecahkan telur, masukkan ke dalam wadah lalu aduk-aduk. Tambahkan bahan yang tadi kita tumis. Ini saya pakai 7 telur dulu dengan bahan tambahan sebanyak 6 sendok makan. Lalu kita aduk hingga rata. Jadi kita mencampur telur dan bahan tambahannya saat sebelum digoreng ya. Campurkan telur dan bahan per porsi menggoreng. Ini rahasianya supaya tidak gagal saat membaliknya. Saya menggunakan panci dan wajan seperti ini. Karena seringkali kegagalan terjadi saat akan membalik telur dadarnya. Ini adalah ide yang sangat bagus untuk menghindari kegagalan. Panaskan minyak dalam wajan, tuang telurnya, lalu kecilkan apinya. Tekan-tekan bagian pinggir telur, supaya bagian atas telur yang belum matang mengalir ke bagian pinggir, supaya bagian pinggirnya tidak membentuk cekungan. Pakai minyak gorengnya agak banyak ya. Sambil terus ditekan-tekan bagian pinggirnya. Oh ya, sebelum digoreng, dicek rasanya. Jika mungkin perlu tambahan garam atau tambahan penyedap rasa. Trik selanjutnya, siapkan wajan yang ukurannya lebih lebar dan tambahkan minyak dan panaskan. Ini akan kita pakai untuk menggoreng bagian atas telur. Oke, kita kembali pada telur yang tadi kita goreng di wajan kecil. Sesekali kita angkat bagian bawah supaya minyak mengalir ke dasar wajan. Lalu tutup wajannya supaya telurnya matang. Setelah beberapa saat kita buka kembali tutupnya. Kemudian ini akan kita balik ke wajan yang tadi sudah kita siapkan. Caranya seperti ini ya.
Nah, dengan cara ini akan lebih mudah membalik telurnya tanpa resiko rusak dan patah. Karena selama ini bagian inilah yang paling sulit, yaitu membalik telur tanpa patah atau rusak. Sekarang kita menggunakan panci yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. Caranya sama saja, pastikan pancinya tidak lengket saat dipakai menggoreng. Pastikan panci dan minyaknya sudah panas sebelum dimasukkan telurnya. Lalu tekan-tekan bagian pinggir dan agak diangkat telurnya ke atas supaya minyaknya mengalir sampai ke dasar panci supaya tidak gosong. Lalu ditutup pancinya supaya telurnya matang. Karena ini sangat tebal ya. Tebalnya sekitar 3 cm. Pastikan bagian pinggir telur dan bagian bawah tidak lengket lagi di panci. Jika mudah digeser-geser, berarti sudah tidak lengket dan siap untuk dibalik. Siapkan wajan dengan minyak yang sudah dipanaskan, lalu balik telurnya, lalu kita lanjut menggorengnya hingga sisi bagian atas juga matang. Dan ini juga menggunakan api kecil ya. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Oke, ini adalah hasil dari gorengan yang menggunakan wajan teflon kecil. Dan ini adalah hasil dari gorengan yang menggunakan panci. Kita akan potong-potong. Ini saya mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Tebalnya 3 cm ya. Dan yang menggunakan wajan, tebalnya 2 cm. Jadi tergantung selera kita aja, mau setebal apa. Sekarang kita potong telur yang tadi kita goreng menggunakan panci dengan ketebalan 3 cm. Ini dia hasilnya. Wow, ini enak banget ya. Dengan tambahan tahu dan wortel, membuat telur ini semakin bergizi. Dan ini adalah hasil yang tadi kita goreng dengan menggunakan wajan teflon. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian video saya kali ini. Saksikan video-video saya yang lainnya, yaitu tentang tips-tips, resep masakan, dan resep kue. Silahkan dicoba resepnya ya. Sampai jumpa.